Yang pertama ada PVC. Polyvinyl klorida atau polyethadiol adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. PVC diproduksi dengan cara polimerisasi monomer vinyl klorida CH2 CHCl karena 57% masanya adalah klor. PVC adalah polimer yang menggunakan bahan baku minyak bumi terendah di antara polimer lainnya. Proses produksi yang dipakai pada umumnya adalah polimerisasi suspensi. Pada proses ini, monomer vinyl klorida dan air diintroduksi ke reaktor polimerisasi dan inisiator polimerisasi bersama bahan kimia tambahan untuk menginisiasi reaksi. Kandungan pada wadah reaksi terus-menerus dicampurkan untuk mempertahankan suspensi dan memastikan keseragaman ukuran partikel resin PVC. Reaksinya adalah eksotermik dan membutuhkan mekanisme pendinginan untuk mempertahankan reaktor pada temperatur yang dibutuhkan. Karena volume berkontraksi selama reaksi, PVC lebih padat dari monomer vinyl klorida. Air secara kontinu ditambah ke campuran untuk mempertahankan suspensi. Ketika reaksi sudah selesai, hasilnya cairan PVC harus dipisahkan dari kelebihan monomer vinyl klorida yang akan dipakai lagi untuk reaksi berikutnya. Lalu cairan PVC yang sudah jadi akan disentrifugasi untuk memisahkan kelebihan air. Cairan lalu dikeringkan dengan udara panas dan dihasilkan butiran PVC. Pada operasi normal, kelebihan monomer vinyl klorida pada PVC hanya sebesar kurang dari 1 ppm atau 1000 mg. Proses produksi lainnya seperti suspensi mikro dan polimerisasi emulsi menghasilkan PVC dengan butiran yang berukuran lebih kecil dengan sedikit perbedaan sifat dan juga perbedaan aplikasinya. Produk proses polimerisasi adalah PVC murni. Sebelum PVC menjadi produk akhir, biasanya membutuhkan konversi dengan menambahkan heat stabilizer, UV stabilizer, pelumas, plasticizer, bahan penolong proses, pengatur thermal, pengisi, bahan penahan api, biosida, bahan pengembang, dan pigmen pilihan. Kelebihan PVC yakni harga yang murah untuk meminimalisir biaya produksi, durabilitas yang prima, ringan tahan terhadap api, serta dapat dibentuk secara elastis dan fleksibel dengan menambahkan plasticizer. Dari kekurangan PVC sendiri adalah materi jenis ini sulit didaur ulang, sehingga tidak ramah untuk lingkungan. Sedangkan untuk keperluan konstruksi, perlu penanganan khusus untuk mendapatkan hasil yang rapi. Semen adalah bahan perekat kimia yang memberikan perkerasan terhadap material campuran lainnya menjadi suatu bentuk yang kaku dan tahan lama. Semen Portland adalah bentuk semen paling dasar, tetapi saat ini penggunaan semen Portland pozzolana telah meningkat seiring waktu. Secara umum, semen adalah bubuk abu-abu gelap yang terbuat dari kapur, silika, alumina, iron oxide, magnesium oksida, sulfur trioksida, alkali, dan natrium oksida. Berbagai jenis semen digunakan untuk membangun rumah atau bangunan lainnya. Hal ini tergantung pada persyaratan fungsional struktur dan parameter desain. Penggunaan semen juga tergantung pada karakteristik daya tahan dan kondisi lingkungan dari lokasi proyek. Umumnya, semen digunakan untuk membuat mortar atau beton. Semen memiliki kegunaan luar biasa ketika digunakan dalam campuran beton cor. Semen ketika dicampur dengan air berubah menjadi bubur yang mengikat dan mengeras. Ketika air ditambahkan ke campuran semen, terjadi reaksi kimia dalam bentuk hidrasi yang membuatnya menjadi bubur yang memiliki kekuatan mengikat, daya tahan dan kekuatan yang tinggi. Ketika ditimbang dengan benar dan dicampur dengan agregat dan air, semen dapat membuat beton atau mortar. Itu tetap bisa digunakan untuk jangka waktu yang relatif lama. Cat digunakan untuk memperindah ruangan dengan warna yang menarik. Cat yang biasanya sering dipakai adalah cat kayu dan cat tembok. Daya lekat antara cat tembok dan cat kayu berbeda. Cat kayu mempunyai daya lekat yang lebih kuat daripada cat tembok. Bahan pembuatan dari cat adalah pigmen, bahan yang memberi warna pada cat seperti pigmen putih, titanium dioksida, dan pigmen kuning, zinc oksida. Filler, yang meningkatkan daya rekat dan membantu pigmen utama. Contohnya kalsium karbonat, kaolin clay, dan talc powder
Yang berikutnya adalah binder sebagai pengikat pigmen merekatkan cat pada bidang permukaan dan membentuk lapisan film. Contohnya akrilik, vinil akrilik, dan stiren akrilik. Adiktif merupakan zat tambahan dalam jumlah relatif sedikit yang mempengaruhi sifat fisika dan sifat kimiawi campuran cat dekoratif. Keramik adalah material-material padat anorganik non-logam. Material tersebut dapat berupa kristalin atau non-kristalin. Keramik non-kristalin meliputi gelas dan material lain dengan struktur tidak beraturan atau amorf, sedangkan yang kristalin memiliki struktur beraturan. Keramik dapat memiliki struktur jaringan kovalen, ikatan ion, atau gabungan keduanya. Secara umum bersifat keras, getas, dan stabil terhadap suhu sangat tinggi. Contoh umum keramik misalnya keramik Cina, bata tahan api, insulator listrik, dan lain sebagainya. Bahan penyusun dari keramik, tanah liat, kuarsa atau flint, dan adalah bentuk lain dari batuan silika, feldspar yang disusun oleh K2O, Al2SO3, 6SO2, merupakan suatu kelompok mineral yang berasal dari batuan karang. Klasifikasi keramik ada dua. Yang pertama, keramik halus atau baru fine keramik, keramik modern atau biasa disebut keramik teknik, advanced keramik, engineering keramik, technical keramik adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida logam seperti oksida logam Al2O3, ZrO2, MgO, dan lain-lain. Keramik tradisional yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam dengan atau tanpa diolah seperti kuarsa, kaolin, dan lain-lain.